Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Alfarzi dengan NPM 23100100303 dari kelas 5B reguler BJB jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi proses kompilasi dalam tahap fase analisis front end dan fase sintesis back end. Pertama-tama, mengapa fase analisis dan fase sintesis penting dalam proses kompilasi? Jadi di dalam fase analisis terdapat validasi kode, yaitu memastikan bahwa kode sumber dapat dipahami dan dieksekusi dengan benar. Mendeteksi kesalahan sebelum berkembang ke fase sintesis yang sangat penting untuk integritas program. Terus untuk di dalam fase sintesis itu ada efisiensi proses, yaitu mengoptimalkan kode untuk menghasilkan instruksi mesin yang efisien, mempercepat eksekusi, dan mengurangi penggunaan sumber daya sehingga memastikan performa program yang lebih baik. Jadi pertama ada tahap fase analisis, yaitu front end. Untuk di dalam fase analisis yaitu ada analisis leksikal, yaitu memahami tokenisasi dalam kompilasi. Jadi di sini ada fungsi scanner. Fungsi scanner adalah tahap awal dalam analisis leksikal yang bertugas membaca kode sumber karakter per karakter, kemudian mengelompokkan elemen tersebut menjadi token-token seperti kata kunci dan identifier. Terus di sini juga ada contoh tokenisasi dan deteksi kesalahan. Untuk tokenisasi, proses mengubah kode sumber menjadi token yang terstruktur. Kedua, kesalahan leksikal, identifikasi kesalahan dalam pemilihan token yang tepat. Deteksi kesalahan, menggunakan metode untuk menemukan kesalahan dalam tokenisasi. Terus ada kedua, yaitu analisis sintaksis, untuk aturan tata bahasa dan struktur. Jadi aturan sintaksis itu menentukan urutan token dalam kode sumber sesuai dengan tata bahasa pemrograman. Penggunaan parser dan pohon sintaksis sangat penting untuk mendeteksi kesalahan dalam struktur kode. Untuk aturan sintaksis, yaitu pentingnya memahami struktur kode. Nah, aturan tata bahasa ini mendefinisikan struktur yang benar dalam bahasa pemrograman. Mereka memastikan bahwa urutan token yang dihasilkan oleh analisis leksikal sesuai dengan sintaks yang diharapkan. Terus itu deteksi kesalahan. Nah, deteksi kesalahan sintaksis membantu programmer menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam kode. Ini meningkatkan kualitas dan keandalan program serta mencegah error saat eksekusi. Terus untuk analisis semantik yang tipe data dan konsistensi. Yang pertama itu tipe data, memastikan konsistensi dalam program dan operasi. Kedua, konsistensi variabel sangat penting untuk mencegah kesalahan. 3. Cakupan variabel. Cakupan variabel mempengaruhi aksesibilitas dan efektivitas kode. Kesalahan semantik, contoh dan representasi datanya. Jadi yang pertama itu tipe data. Nah, kesalahan semantik dapat terjadi ketika variabel digunakan dengan tipe data yang tidak sesuai, menyebabkan program gagal berfungsi dan menghasilkan hasil yang tidak diinginkan saat dieksekusi. Terus kedua yaitu ruang lingkup variabel. Nah, cakupan variabel yang salah dapat menghasilkan kesalahan semantik seperti saat variabel lokal diakses di luar fungsinya, yang menyebabkan program mengalami error atau perilaku tidak terduga. Terus untuk tahap kedua yaitu fase sintesis back end. Di dalam fase sintesis ini ada generator kode antara, yang itu menghasilkan representasi kode yang sederhana. Untuk representasi kode, generator kode antara mengubah kode sumber menjadi bentuk lebih sederhana yang lebih mudah diproses. Kode ini bersifat netral terhadap arsitektur, mendukung modularisasi dalam proses kompilasi dan efisiensi pengolahan. Contoh kode antara, modularisasi dalam proses kompilasi. Ada bentuk kode. Nah, kode antar biasanya direpresentasikan dalam bentuk yang sederhana seperti tree address code yang memudahkan pemrosesan lebih lanjut selama fase sintesis dan optimasi.
Terus manfaat modularisasi, dengan membagi proses kompilasi menjadi bagian-bagian lebih kecil, modularisasi memungkinkan pengembangan yang lebih efisien dan lebih mudah dalam mendebugging kompilator dan menambahkan fitur baru. Optimasi kode, mempercepat proses eksekusi program. Jadi tujuan optimasinya itu, optimasi kode bertujuan untuk mempercepat proses eksekusi program dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan, meningkatkan efisiensi penggunaan memori, dan memaksimalkan sumber daya yang ada tanpa mengubah fungsionalitas program. Teknik optimasi, yaitu mempercepat eksekusi kode program. Jadi untuk teknik optimasi itu ada dua, penghapusan kode mati dan penggabungan instruksi. Jadi penghapusan kode mati itu adalah proses menghapus bagian kode yang tidak pernah dieksekusi sehingga mengurangi ukuran program. Hal ini membantu dalam meningkatkan efisiensi dan kecepatan eksekusi. Terus yang kedua, penggabungan instruksi. Itu melibatkan penyederhanaan beberapa instruksi menjadi satu untuk mengurangi jumlah langkah yang diperlukan. Teknik ini dapat mempercepat eksekusi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Generator kode mesin, untuk menghubungkan kode dan arsitektur. Yang pertama ada instruksi mesin, itu menerjemahkan kode menjadi instruksi yang dipahami oleh prosesor. Kedua, arsitektur target, menyesuaikan kode dengan spesifikasi arsitektur perangkat keras. Ketiga, optimasi kode, mengoptimalkan instruksi untuk meningkatkan efisiensi eksekusi. Terakhir, kesimpulan. Proses kerja compiler terdiri dari dua tahap utama, yaitu fase analisis front-end dan fase sintesis back-end. Pada fase analisis, compiler membaca kode sumber, memeriksa struktur penulisan, serta memastikan makna dan konsistensi program sudah benar. Setelah itu, pada fase sintesis, hasil analisis diubah menjadi kode antara, dioptimalkan agar lebih efisien, lalu diterjemahkan menjadi kode mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Dengan tahapan ini, compiler memastikan program tidak hanya benar secara penulisan, tapi juga efisien dan siap dieksekusi. Oke, sekian, terima kasih untuk penjelasan materi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.